Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua. Sholawat serta salam kita peruntukan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri tauladan bagi umatnya guna mencapai kehidupan selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ari Khairuddin SHMH selaku dosen penguji mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual, yang mana pelaksanaan ujian telah tengah semester ini memberikan tugas pembuatan video tentang review putusan atas gugatan merek dan desain industri dengan kasus di kurun waktu tahun 2023 sampai dengan sekarang. Maka dengan ini saya Hanafi Ridho Wicaksono semester 4 _B1 dan menyampaikan putusan atas gugatan dalam sengketa merek Densa melawan PT Workas Nusantara Abadi yang berlokasi di Jakarta. Uraian pertimbangan hakim bahwa Mahkamah Agung MA menolak kasasi BYD Company Ltd dalam sengketa merek Densa melawan PT Workas Nusantara Abadi. Putusan bernomor 1338 K/PDT SUS HKI _2025 pihak lokal memenangkan kasus prinsip freeze to file. Pendaftar pertama maksa BYD mempertimbangkan nama alternatif seperti Densa di Indonesia meskipun komitmen investasi tetap berjalan. Adapun poin-poin penting sengketa merek Densa. Pertama, pemenang sengketa PT Workas Nusantara Abadi pihak lokal sah sebagai pemilik merek Densa di Indonesia berdasarkan putusan MA. Kedua, penyebab kekalahan BYD PT Workas mendaftarkan merek Densa lebih dahulu pada 3 Juli 2023, sementara BYD baru mengajukan pendaftaran pada 8 Agustus 2024. Ketiga, status merek Densa milik lokal ini dilaporkan telah dialihkan kepemilikannya kepada PT Raden Reza Adi per bulan September 2024. Keempat, langkah BYD selanjutnya, BYD mempertimbangkan penggunaan nama Densa atau alternatif lain Denza untuk pasar kendaraan listrik. Kelima, dampak bisnis. Meskipun kalah dalam sengketa nama, BYD menegaskan tetap berkomitmen pada investasi dan peluncuran produk. Uraian opini saya sampaikan bahwa sengketa ini menyoroti pentingnya pendaftaran merek lebih awal freeze to file di Indonesia bagi perusahaan multinasional yang ingin masuk ke pasar lokal. Penerapan prinsip freeze to file perlu disertai dengan analisis substantif terhadap daya pembeda dan itikat pendaftaran. Kesimpulan, Mahkamah Agung memutuskan perkara sengketa merek Densa antar PT Workas Nusantara Abadi dan BYD Company Limited. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh BYD Company Limited. Putusan ini sekaligus membatalkan putusan pengadilan
Niaga nomor 1 garis miring PDT garis miring sus KI garis miring merah garis miring 2025 garis miring PN Niaga Jakarta PST pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Demikian ini putusan kasasi menolak permohonan kasasi dari pemohonan kasasi 2 PYD Company Limited, mengabulkan permohonan kasasi PT Workas Nusantara Abadi. Berdasarkan ini putusan kasasi diketahui bahwa Mahkamah Agung yang mengadili sendiri perkara ini menilai kepemilikan merek Densa telah beralih dari PT Workas Nusantara Abadi kepada PT Raden Reza Adi sebagaimana tertuang dalam akta penegasan perjanjian pengalihan hak atas merek nomor 01 tanggal 10 September 2024. Demikian ulasan sekilas terkait putusan atas gugatan dalam sengketa merek Densa melawan PT Workas Nusantara Abadi yang berlokasi di Jakarta. Kurangnya lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.